Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang berjudul Investment Decision PT Astra International Tbk. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Aisyah Aulia, yaitu saya sendiri, kemudian ada Siral Zindia Matapu, kemudian ada Christine Aryani Hutahayan, kemudian ada Ronald Lydia Pangaribuan, dan yang terakhir Sarah Fadila Pudungan. Materi pertama akan dimulai dari pendahuluan, yaitu profil perusahaan. PT Astra International Tbk sebagai konglomerat terkemuka di Indonesia telah menorehkan sejarah panjang sejak berdiri pada tahun 1957, menyeluruh dalam berbagai sektor termasuk namun tidak terbatas pada otomotif. Perusahaan ini menjadi tonggak bersejarah dalam perkembangan industri otomotif di tanah air. Awalnya, PT Astra International Tbk lahir dari visi dan semangat kelompok pengusaha visioner antara lain William Suryajaya dan Lloyd Kartono. Dengan fondasi kuat ini, perusahaan ini tidak hanya bertahan di tengah berbagai dinamika ekonomi, tetapi juga mampu berkembang menjadi pemimpin pasar di sejumlah bidang strategis. Sejak masa awal pendiriannya, Astra International telah melibatkan di dalam berbagai sektor ekonomi. Namun keberhasilan terbesarnya terletak pada peran dominan di industri otomotif. Sebagai pelopor, Astra telah mendorong inovasi dan pengembangan teknologi di industri ini, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Didukung oleh kebijakan manajemen yang progresif dan komitmen terhadap standar kualitas tertinggi, PT Astra International Tbk terus membuka jalan untuk transformasi industri otomotif Indonesia. Dengan ketelitian ini, dalam mengantisipasi perubahan tren global, Astra telah berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu konglomerat terbesar dan paling berpengaruh di tanah air. Menerapkan filosofi keberlanjutan, PT Astra International Tbk tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tapi juga pada dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan jejak langkah yang panjang dan prestasi luar biasa, Astra International Tbk tidak hanya menjadi simbol kesuksesan bisnis, tetapi juga mitra yang diandalkan dan memajukan Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Selanjutnya ada visi misi dari PT Astra International Tbk. Yang pertama yaitu visinya. Visinya adalah menjadi perusahaan terdepan yang memberikan inovasi terbaik dalam industri otomotif dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan ekonomi nasional. Dan selanjutnya ada misinya. Misi pertama adalah menghasilkan mobil inovatif dengan teknologi terkini. Misi kedua yaitu menyediakan sistem keamanan terbaik untuk kendaraan bermotor, kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Selanjutnya, prestasi PT Astra International Tbk. Pada tahun 2022, PT Astra International Tbk mencatat kinerja tertinggi dengan pendapatan bersih consolidation 301,4 triliun atau mendapatkan keuntungan lebih dari 29% dibandingkan 2021. Laba bersih tanpa penyesuaian nilai wajar investasi di Gotoh dan Hill mencapai 30,5 triliun lebih dari 50%. Dengan penyesuaian laba bersih meningkatkan 43% menjadi 28,9 triliun, mencerminkan kinerja positif di sektor alat berat, pertambangan, otomotif, dan jasa keuangan. Nilai aset bersih per saham ASII pada 31 Desember 2022 mencapai 4.746 atau mendapatkan lebih dari 20% keuntungan dari akhir 2021. Kas bersih tanpa anak perusahaan jasa keuangan mencapai 35,1 triliun pada akhir 2022, naik dari 30,7 triliun pada akhir 2021. Utang bersih anak perusahaan jasa keuangan meningkatkan menjadi 44,5 triliun pada akhir 2022 dari 39,2 triliun pada akhir 2021. Kemudian, anak perusahaan PT Astra International Tbk, yaitu Astra Group, didirikan pada tahun 1950 oleh T. Jiaqian Leong atau William Soryatjaja dan Tijia Qian Kie dan Liam Peng Hong. Awalnya bergerak sebagai importir produk konsumer. Seiring berjalannya waktu, perusahaan ini mulai impor truk dan berkembang menjadi 200 anak perusahaan yang masih beroperasi hingga saat ini. Beberapa anak perusahaan Astra Group telah go publik di bursa saham, menarik minat investor karena kinerja keuangan yang baik.
Meskipun kinerja tahun lalu kurang memuaskan, saham Astra Group tetap menjadi pilihan investasi yang menarik. Anak perusahaan PT Astra International Tbk yaitu yang pertama PT Astra International Tbk dengan kode saham ASII, yang kedua PT United Tractors Tbk dengan kode saham UNTR, yang ketiga PT Astra Auto Parts Tbk dengan kode saham AUTO, yang keempat PT Astra Agro Lestari Tbk dengan kode saham AALI, yang kelima PT Astra Gropia Tbk dengan kode saham ASGR, yang keenam PT Bank Pramata Tbk dengan kode saham BNLI, dan yang terakhir PT Adset Indonesia Tbk dengan kode saham ACST. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian anggaran modal, yang dimana di dalam anggaran modal ini ada bentuk kegiatan dan juga tema kegiatan. Di sini ada 4 kegiatan. Yang pertama itu kegiatan parade mobil inovatif dan pameran teknologi terkini. Yang kedua, kegiatan workshop desain mobil masa depan. Yang ketiga, kegiatan door prize teknologi canggih. Dan yang keempat, kegiatan peluncuran produk terbaru Astra Ventures dengan tema mengubah masa depan bersama inovasi. Adapun jadwal kegiatannya itu dilaksanakan hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 jam 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat sampai selesai, bertempat di lapangan Monas, Jakarta. Tujuan kegiatan ini itu ada 3. Yang pertama, untuk meluncurkan produk terbaru Astra Ventures untuk memperkenalkan inovasi terkini di industri otomotif. Yang kedua, mengajak masyarakat Jakarta untuk memahami dan merasakan teknologi canggih di dunia otomotif. Dan yang ketiga, mendorong partisipasi dan kreativitas masyarakat dalam merancang masa depan mobil yang lebih inovatif. Selanjutnya ada spesifikasi. Di sini spesifikasi mobil Astra Daihatsu Rocky dan juga jumlah performa per mobilnya. Yang pertama, komposisi. Untuk bahan bakarnya menggunakan bensin, transmisinya itu manual atau otomatis, mesinnya 1,0 L turbocharged. Untuk informasi kinerja, jarak tempuh per pengisiannya itu 600 km, itu perkiraan. Untuk waktu pengisian penuh 30 menit pada sumber daya pengisian cepat, dan untuk kecepatan maksimumnya ada di 160 km per jam. Jumlah performa per mobil. Untuk energi total berdasarkan bahan bakar, kemudian emisi gas buangnya itu sesuai standar emisi, akselerasi 0 sampai 100 km per jam itu kurang dari 10 detik. Untuk sistem keamanan dan kenyamanan, untuk fitur keamanan ada sistem rem anti-blokir, sistem kontrol traksi, dan airbags. Untuk fitur kenyamanan ada AC otomatis, sistem infotainment, kemudian ada kamera belakang. Selanjutnya, estimasi dana. Investasi awal 50 juta, tingkat bunga 20%, tabel proyeksi keuangan. Tahun pertama pendapatan 50 juta, tahun kedua 55 juta, tahun ketiga 60 juta, tahun keempat 65 juta. Selanjutnya penyusutan. Tahun pertama 10 juta, tahun kedua 10 juta, tahun ketiga 10 juta, dan tahun keempat 10 juta. Bersifat tunai. Tahun pertama 25 juta, tahun kedua 27 juta 500, tahun ketiga 30 juta, tahun keempat 32 juta 500. Selanjutnya total biaya. Tahun pertama 35 juta, tahun kedua 37 juta 500, tahun ketiga 40 juta, tahun keempat 40 juta 500. Selanjutnya laba sebelum pajak. Tahun pertama 10 juta, tahun kedua 15 juta, tahun ketiga 20 juta, dan tahun keempat 25 juta. Pajak 15% di tahun pertama 1 juta 500, di tahun kedua 2 juta 250, tahun ketiga 3 juta, tahun keempat 3 juta 750. Dan terakhir laba setelah pajak, tahun pertama 8 juta 500, tahun kedua 12 juta 750, tahun ketiga 17 juta. Dan terakhir tahun keempat 21 juta 250. Estimasi dana. Selanjutnya, tabel rekapitulasi evaluasi investasi, kriteria payback, hasil 2 tahun 8 bulan 16 hari, keterangan tidak ada. Selanjutnya, kriteria MVV, hasil 11.894.500, keterangan MVV lebih dari 0 atau layak. PI 1237, PI lebih dari 1 atau layak. IRR 52%, kurang 35%, IRR kurang lebih
COC atau layak. Dilihat dari perhitungan payback, NPV, dan PIP dan RR, peluncuran produk Astra Daihatsu Rocky di Jakarta layak untuk dilaksanakan. Oke, selanjutnya itu kesimpulan. Nah, dari proposal investasi yang telah disusun, dapat disimpulkan bahwa peluncuran produk Astra Daihatsu Rocky di Jakarta layak untuk dilaksanakan berdasarkan perhitungan payback, NPV, PI, dan IRR. Nah, selain itu, PT Astra International juga sebagai perusahaan konglomerat termuka di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan memiliki visi untuk memberikan inovasi terbaik dalam industri otomotif. Nah, oleh karena itu, sebagai saran, disarankan untuk terus mengembangkan inovasi, memperkuat komitmen terhadap standar kualitas tertinggi, dan juga memperhatikan dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan dalam setiap kegiatan bisnisnya. Nah, dalam hal anggaran modal, disarankan untuk memperhatikan estimasi dana yang telah disusun, serta memastikan bahwa investasi awal sebesar Rp50 juta dan tingkat bunga sebesar 20% telah dipertimbangkan dengan cermat. Nah, selain itu, perlu dilakukan pemantauan secara berkala terhadap proyeksi keuangan yang telah disusun untuk memastikan kelangsungan dan keberlanjutan investasi. Lalu saran yang dapat kami sarankan untuk terus mengadakan kegiatan-kegiatan seperti parade mobil inovatif, pameran teknologi terkini, workshop desain mobil masa depan, dan peluncuran produk terbaru. Nah, hal ini sejalan dengan visi perusahaan untuk menjadi perusahaan terdepan dalam memberikan inovasi terbaik dalam industri otomotif dan juga mendukung pertumbuhan berkelanjutan ekonomi nasional. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.